Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaifa halukum syabab? Antum bi khair? Antum shaimun? Kullukum shaimun? Alhamdulillah. Min tulu'il fajr ila ghurubis syams. Sahih. Min tulu'il fajr ila ghurubis syams. Tayyib. Min adhanil subh ila adhanil al-maghrib, laysa al-'asr. Al-maghrib. Tayyib. Fi hadzal masa, di sore yang indah ini, di Ramadan yang ke-5, kita sama-sama akan mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk puasa Ramadan. Ayat yang sering kita dengar dan Ustadz yakin kalian semua hafal. Cuma mungkin Ustadz boleh bertanya, suratnya surat Al-Baqarah, tapi ayatnya ayat yang keberapa? A 173, B 163, C 153. D 183. Ya betul. Jadi jawabannya adalah D. Tayyib. Al-Baqarah 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Maka inilah ciri-ciri dari ayat madaniyah. Ayat-ayat madaniyah. Ayat-ayat madaniyah adalah ayat-ayat yang turun di periode Madinah. Periode Madinah itu setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah. Sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah, namanya periode Mekah atau ayat-ayat Makkiyah. Maka ciri-ciri ayat-ayat Madaniyah adalah dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Dan kalau kita lihat ya ayyuhalladzina amanu di sini, banyak terdapat di dalamnya perintah, atau kalau tidak perintah maka dia adalah larangan. Contohnya di sini perintah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Perintah dari Allah kita untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu, dan isinya adalah larangan. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Tayyib. Ya ayyuhalladzina amanu yang isinya perintah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis salati mi yaumil jumu'ah. Tayyib. Maka ketika kita mendengar ayat ya ayyuhalladzina amanu, kata Ibnu Mas'ud, fa asghi sam'aka ilai, maka fokuskan pendengaran Anda pada ayat tersebut. Karena setelah ya ayyuhalladzina amanu tersebut, imma adalah perintah, engkau diperintahkan untuk melaksanakannya, atau dia adalah larangan, engkau dilarang untuk melakukannya. Dan ini menunjukkan bahwasanya iman adalah dasar dari setiap amal ibadah kita. Iman adalah dasar dari setiap amal ibadah kita. Tanpa iman,
amal ibadah kita, kebaikan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu tak kala ulama bercerita tentang atau menjelaskan tentang syarat-syarat diterimanya amal saleh, yang pertama adalah ikhlas. Dan ikhlas itu muncul dari keimanan. Dan ikhlas di sini artinya murni, bersih dari syirik besar dan juga bersih dari syirik kecil. Bersih dari syirik besar dan bersih dari syirik kecil itu juga adalah makna dari keimanan. Maka orang yang beribadah kepada Allah tapi dia masih melakukan syirik besar, ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Bahkan seseorang yang beribadah kepada Allah tapi bercampur dengan syirik kecil atau riya, maka begitu juga ibadahnya, amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan mendapatkan pahala, bahkan dia mendapatkan dosa karena riya dan syirik tersebut. Maka dari itu penting bagi siapa yang akan beramal harus memperhatikan terlebih dahulu imannya kepada Allah sudah benar atau belum. Ikhlasnya kepada Allah Subhanahu wa taala sudah ada atau belum. Dan ikhlas ini sangat amat penting sekali di dalam ibadah kita. Karena ikhlas inilah yang kemudian salah satu yang menjadi penentu diterimanya amal ibadah kita atau tidak. Ikhlas. Kata Ibnu Mubarak, rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Bisa jadi ada sebuah amal yang dia kelihatannya besar tapi pahalanya kecil gara-gara niat. Begitu juga ada amal ibadah yang kelihatannya kecil tapi pahalanya besar gara-gara niatnya ikhlas karena Allah. Ada orang sedekah 1 juta, pahalanya kelihatannya banyak tapi ternyata pahalanya sedikit karena kurang ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ada seseorang yang mungkin sedekah dengan uang 1.000, naik dikit goceng, tetapi pahalanya bisa jadi lebih besar daripada pahala orang yang bersedekah 1 juta. Kenapa? Karena niatnya yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penting sekali perkara niat. Maka ketika kita beriman kepada Allah, kita memurnikan tauhid kita hanya untuk Allah, kita mengikhlaskan pahala kita tersebut hanya untuk Allah, bukan untuk riya dilihat oleh manusia, bukan karena sum'ah ingin didengar oleh manusia. Maka semua amal ibadah yang tidak diiringi dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan diterima oleh Allah. Dalilnya mana? Dalilnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sebagaimana amal ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah kecuali amal ibadah kita tersebut sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya mana? Dalilnya hadis ma'ruf, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Ini penting ini bagi para santri ini. Ketika pulang nanti sampaikan kepada ayah dan ibu kalian, sampaikan kepada warga kalian. Kalau kalian misalnya ketua RT, wahai warga-wargaku, sesungguhnya amal ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali memenuhi 2 syarat. Syarat yang pertama adalah ikhlas karena Allah. Dalilnya tadi ayat, dalilnya tadi hadis apa? Hadis niat. Dan yang kedua adalah ibadah kita tersebut sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya hadis tentang larangan berbuat bid'ah. Maka dari itu, ya ayyuhalladzina amanu, penting bagi kita memperhatikan iman kita
sebelum kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu. Maka dari sini tidak akan pernah berpisah antara iman dan amal. Akan selalu bergandengan antara iman dan amal. Iman adalah dasar dari amal kita. Iman juga adalah bagian dari amal. Begitu juga amal harus berdasarkan dengan keimanan. Maka iman tanpa amal tidak ada gunanya, dan amal tanpa iman tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penting kita untuk mentadaburi firman Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, diwajibkan kepada kalian atau atas kalian untuk as-siyam. Apa itu siyam? Berpuasa. Kata orang Malaysia, puasa. Puasa tak? Bang Rahmat, puasa. Puasa. As-siyam yang secara bahasa maknanya apa? Al-habsu, al-imsak. Seseorang menahan diri dari makan dan minum dan yang sejenis dengannya, dan dari hal-hal yang membatalkan puasa, jima dan lain sebagainya. Tayyib, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, sebagai bentuk pengabdian diri kita, persembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah puasa secara istilah. Seseorang menahan diri dari makan, minum, jima dan hal-hal yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat definisi tadi, seseorang yang menahan diri dari makan, minum dan yang sejenisnya. Berarti kalau ada orang makan kelereng, puasanya batal atau tidak? Makan kelereng. Makan kelereng, puasanya batal atau tidak? Tidak. Ini mazhab mana kalian ini? Batal. Makan kelereng nggak batal. Makan apa namanya, setetes air aja batal, apalagi makan kelereng segitu. Tapi ke Ustadz, kan kelereng bukan makanan. Tapi kalau dia di situ maksudnya makan, memasukkan benda ke mulut dengan sengaja, maka itu seumpama atau semisal dengan makan. Kalau seandainya makan kelereng nggak batal, berarti ngerokok nggak batal juga dong. Ngerokok batal. Tayyib. Makan, minum dan yang sejenisnya, seperti misalnya infus yang di situ ada nutrisi makanannya, maka batal. Begitu juga suntikan yang di situ ada nutrisi makanannya juga, maka akan membatalkan puasa. Maka kalau yang tidak ada nutrisi makanannya di situ, maka tidak membatalkan puasa. Tayyib. Misalnya antum sakit, apa tuh, bisa bisul, ya. Nah, kemudian disuntik di mata bisulnya itu misalnya. Tayyib. Tidak membatalkan puasa. Tayyib. Muntah, apakah muntah membatalkan puasa? Muntah membatalkan puasa atau tidak? Kalau sengaja batal, kalau tidak sengaja tidak batal. Tayyib. Bekam, hijam membatalkan puasa atau tidak? Tergantung apa? Batal atau tidak? Bekam. Ada yang bilang apa? Iya, ada terjadi perbedaan antara para ulama. Ada yang mengatakan batal karena hadis Nabi SAW, aftaral hajim wal mahjum.
Tayyib. Tetapi pendapat yang kuatnya bahwasanya hadis tersebut dinasahkan. Dinasahkan sehingga orang yang hijam dia tidak batal puasanya. Karena Nabi SAW pernah puasa dan beliau berhijam dan beliau tidak membatalkan puasanya. Kecuali kalau misalnya antum berhijam darah antum habis gitu ya. Tayyib, maka kemudian baru puasanya wajib dibatalkan. Tayyib, jima membatalkan puasa. Ini semua sepakat para ulama. Makan, minum, jima membatalkan puasa. Termasuk juga onani. Onani haram. Istimna haram. Itu ada yang senyum-senyum di belakang itu kenapa ya? Ramadan. Onani haram. Dan juga onani di siang Ramadan itu juga membatalkan puasa. Kenapa? Karena dia tidak termasuk orang yang menahan diri dari hawa nafsu. Maka kemudian dia membatalkan puasa. Tayyib, mencicipi makanan batal atau tidak? Asal jangan sampai di tenggorokan. Tayyib, berendam di sungai misalnya, kayak kuda Nil, membatalkan apa tidak? Tidak, kecuali kalau berendamnya sambil minum, itu baru batal. Dan hal-hal lainnya yang berkenaan dengan yang membatalkan puasa, dan ini harus kita ketahui. Tayyib. Tetapi puasa yang dimaksud bukanlah hanya sekedar menahan dari lapar dan haus saja. Tetapi yang lebih penting dari itu, puasa sesungguhnya adalah menahan diri dari hawa nafsu. Adapun menahan diri dari lapar dan haus hanya sebagai bentuk wasilah. Sebagai bentuk apa? Wasilah agar kita bisa melatih diri kita untuk menahan diri dari hawa nafsu. Maka dengan puasa, seseorang yang seharusnya bisa mudah atau lebih mudah menahan dirinya dari hawa nafsu, menahan dirinya dari berkata jorok, berkata kotor, berkata dusta, menahan dirinya daripada melihat perkara-perkara yang haram. Maka hati-hati nanti kalau pulang ke rumah, jangan alasan apa, keliling-keliling sore itu apa namanya? Tahu-taunya cuci mata. Bukan cuci mata, itu namanya ngotorin mata. Iya. Kata Nabi SAW, rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atas. Bisa jadi di sana ada orang yang puasa dan dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya tersebut kecuali lapar dan haus saja. Kenapa? Karena dia baru berpuasa perut dan kemaluan saja, tetapi belum berpuasa matanya, hatinya, pendengarannya, lidahnya belum dipuasakan. Karena salah satu maksud dari puasa adalah, maksud intinya bahkan adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Maka orang yang hanya menahan lapar dan haus saja tetapi belum menahan hawa nafsu, maka hal tersebut puasanya walaupun sah tapi tidak sempurna. Puasanya sah tapi tidak mendapatkan pahala. Dan min babil aula, puasa seperti itu tidak bisa menghantarkan kepada derajat ketakwaan. Jadi wajar kalau ada seseorang sebelum Ramadan akhlaknya masih seperti itu buruknya, kemudian setelah selesai bulan Ramadan akhlaknya tidak berubah. Barangkali dia hanya sekedar menahan lapar dan haus, belum menahan hawa nafsu. Sehingga madrasah Ramadan tidak ada manfaat baginya. Hanya untuk melepas kewajibannya saja, hanya untuk diet saja, agar tidak terlalu gemuk misal. Tayyib.
Maka dari itu tidak mencapai derajat takwa. Yang salah satu bahkan inti dari puasa tersebut agar kita menggapai derajat takwa. Derajat orang-orang yang takut kepada Allah. Itulah takwa. Dari kata wiqayah, seseorang yang melindungi dirinya dari panasnya api neraka dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa. Kenapa kita diperintahkan untuk menahan diri dari hawa nafsu? Karena sesungguhnya hawa nafsu inilah yang banyak menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Menjerumuskan seseorang ke dalam khamar, zina, membunuh, menzalimi orang lain dan lain sebagainya. Dikarenakan dia tidak bisa menahan hawa nafsunya. Ketika dia melihat barang orang lain dan dia tidak mampu bekerja untuk menghasilkan barang tersebut, dan kemudian dia hanya berpikir pendek bagaimana saya bisa mendapatkan barang tersebut, akhirnya dia mencuri. Tidak bisa menahan hawa nafsu. Seseorang yang melihat perempuan atau gadis atau seseorang misalnya yang suka dengan perempuan, yang seharusnya dia bersabar melakukan akad nikah terlebih dahulu baru kemudian, tetapi ini kemudian dia mencari jalan pintas, melakukan perzinahan. Kenapa? Karena dia tidak bisa menahan hawa nafsu. Seseorang yang kemudian menzalimi saudaranya sampai menghilangkan nyawanya, gara-gara amarah, tersinggung, dan lain sebagainya, tidak sabar, akhirnya dari perkara yang kecil menjadi besar, bahkan sampai menghilangkan nyawa saudaranya, gara-gara tidak bisa menahan hawa nafsu, tidak bisa menahan amarah. Maka dari itu ciri-ciri orang-orang yang bertakwa dan ciri-ciri penghuni surga adalah mereka yang terbiasa menahan hawa nafsu. Maka kalian bisa menilai diri kalian sendiri. Apakah saya saat ini kalau meninggal termasuk penghuni surga atau penghuni neraka? Kalau ada orang yang suka menuruti hawa nafsu, tidak bisa menahan hawa nafsunya, maka barangkali dia adalah penghuni neraka. Tapi kalau kalian adalah orang yang kuat menahan hawa nafsu, yang terbiasa menahan hawa nafsu karena Allah, maka mungkin kalian adalah salah satu dari penghuni surga. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Faman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Adapun orang-orang yang takwa, yang takut kepada Allah, khafa maqama rabbi, takut pada saat dia nanti berdiri di hadapan Allah mempertanggungjawabkan seluruh amal ibadahnya. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia menahan dirinya dari hawa nafsu. Apa kata Allah? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Tayyib. Maka itulah as-siyam, yang maknanya secara bahasa adalah imsak. Dan imsak ini yaitulah puasa. Maka dari itu ada, kalau misal kalian dilihat di jadwal, ada jadwal imsak, ada jadwal subuh. Itu bedanya apa itu? Ada yang tahu? Pernah lihat jadwal? Ada imsak, ada subuh. Pernah? Apa itu maksudnya imsak itu? Coba tanya sama yang bikin kalender, bikin jadwal itu maksudnya apa itu imsak itu, Pak? Hah? Ada yang bisa menjelaskan? Hadiahnya nanti aqua 1 gelas. Apa itu maksudnya imsak-imsak itu? Coba tanyakan kepada siapa yang bikin jadwal. Hah? Itu enggak ada itu bid'ah. Imsak apaan itu? Iya. Wong imsak itu adalah puasa. Kapan seseorang dilarang untuk makan dan minum? Ketika sudah masuk waktu subuh. Nah, sebelum waktu subuh siapa yang melarang? Allah tidak melarang, Rasul tidak melarang, ente yang bikin jadwal doang melarang.
Tidak ada imsak, istilah imsak sahur. Apalagi 10 menit. 10 menit ini bisa 2 mangkok bakso, Mas. Campur baksonya lah. Oh iya. Apalagi yang makannya nggak pakai kunyah. Krrrk. Itu bisa 5 mangkok itu. Zulfikar ya. Iya. Maka tidak ada istilah imsak itu. Maka nanti kalau kalian pulang kampung, sampaikan kepada keluarga, sampaikan kepada orang tua, sampaikan kepada warga kalian dengan baik tentunya. Ya, tidak bid'ah. Tidak. Sampaikan ini tidak ada tuntunannya. Kita masih boleh makan. Jangan sampai nanti ada orang yang terlambat bangun, tahu-taunya 10 menit sebelum azan, ya kan? Dia ketika melihat jadwal, oh sudah waktu imsak sekarang, aduh sedih. Tidak bisa makan, tidak bisa minum. Tayyib. Padahal sesuai syariat dia masih boleh. Dia masih boleh makan dan minum. Hubungan suami istri dan lain sebagainya. Ya. Tayyib. Ya, hukum seperti itu. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Siapa? Yahudi dan Nasrani. Mereka juga diperintahkan untuk puasa. Jadi bukan hanya kita orang Islam saja diperintahkan puasa. Dan ini maksudnya adalah litasliyah. Sebagai apa? Ya sebagai penghibur untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita misalnya menahan lapar dan haus, bukan hanya kita saja, Mas. Orang Yahudi dan Nasrani juga puasa mereka. Walaupun puasanya berbeda dengan kita. Salah satunya mereka tidak makan sahur. Kalau kita ada sahurnya. Maka dari itu sahurlah. Karena sahur itu salah satu pembeda antara puasa kita dan puasa ahlul kitab. Maka ketika Allah memerintahkan puasa tersebut, walaupun di dalamnya terdapat masyaqqah. Apa itu masyaqqah? Masaku, bukan masyaqqah. Apa masyaqqah? Sesuatu yang memberatkan. Sesuatu yang memberatkan. Tetapi masyaqqah tersebut tidaklah kemudian terlalu atau memberatkan kita. Tidak. Terdapat hikmah yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada dasarnya Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan alam semesta ini untuk siapa? Bumi, segala isinya, semuanya Allah ciptakan untuk manusia. Dalilnya mana? Dalam Al-Quran. Semua bumi dan seisinya diciptakan untuk manusia. Dalilnya mana dalam Al-Quran? Mas, Bukhari, Muslim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah yang menciptakan untuk kalian di bumi ini semuanya. Maka semua yang ada di bumi ini semuanya adalah halal bagi kita. Kecuali yang diharamkan. Tetapi Allah perintahkan kita untuk puasa. Karena terdapat hikmah yang lebih besar daripada hanya sekedar menahan lapar dan haus. Ini tadi, takwa tadi. Maka rugi kalau ada orang yang telah menahan dirinya dari lapar dan haus, dia tidak menggapai derajat takwa. Rugi kita. Maka jadikan momentum puasa ini untuk sampai kepada derajat orang-orang yang bertakwa. Salah satu hikmahnya, salah satu balasan bagi orang bertakwa apa? Kalau mati masuk surga. Dalilnya mana? Orang bertakwa mati masuk surga, dalilnya mana? Ini nanya dalil terus ya. Apa? Innamal a'malu binniyat. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba. Itu innalil muttaqina mafaza.
Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu adalah mafaza, kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Lil apa? Lil muttaqin, sahih. Tayyib. Maka rugi kalau kita tidak menjadi orang yang bertakwa. Ya enggak, Mas? Mas Fauzi ya? Mas apa namanya? Yang di depan antum, Baheki? Mas Fairuz. Mas Fairuz nggih? Tayyib. La'allakum tattaqun. Dan mengenai puasa ini ada beberapa hal yang dijelaskan oleh para ulama mengenai siapakah yang wajib melakukan puasa. Maka di situ disebutkan syarat wajib puasa. Pertama, muslim. Yang kedua, berakal. Jadi yang stres, nggak wajib puasa. Jadi bagi siapa di sini yang nggak puasa itu berarti udah stres gitu. Jadi siapa yang nggak mau puasa, yang nggak mau sholat, ya, tayyib, berakal. Kemudian apa lagi? Baligh atau baligh? Baligh. Baligh atau balik? Balik. Akil balik. Baligh. Baligh. Kalau baligh itu artinya orang yang balaghahnya tinggi. Itu baligh, fulan rajulun baligh. Tapi kalau yang sudah balik, akil balik itu namanya baligh. Ya, bagaimana ciri-ciri orang-orang akil balik atau tanda-tanda akil balik? Ini kan ada yang belum akil balik kan? Ijang, antum udah balik. Udah ya? Tayyib. Apa ciri-ciri akil balik? Ini harus tahu ini. Pertama apa? Mimpi basah. Basah apa? Bocor, genteng. Terus apa lagi? Tumbuh bulu. Bulu apa? Bulu ketek. Bulu di kemaluan. Terus? Jenggot. Siapa bilang tumbuh jenggot? Apa? Atau ketika dia sudah berusia 15 tahun. Tambah lagi, kalau perempuan apa? Haid dan nifas. Haid doang, nifas itu udah jadi mak. Haid ya. Tayyib. Baligh. Terus apa lagi syarat wajib puasa? Harus sehat. Yang sakit tidak wajib puasa. Sakit yang memang melarang dia untuk puasa. Tapi kalau sakit gigi, nggak bisa melarang untuk puasa. Apalagi korengan, sakit Ustaz, korengan Ustaz, saya nggak bisa. Alasan. Apalagi sakit hati. Ini bukan sakit yang melarang dari puasa. Sakit yang memang kata dokter, fulan antum harus istirahat, nggak usah puasa dulu. Nah itu baru kemudian kita tidak puasa. Maka kalau ada orang yang sakit seperti itu, dia tidak wajib puasa. Dan jangan kemudian dimarahi kalau tidak puasa, karena memang tidak wajib baginya. Dalilnya mana? Dalilnya mana? Ini sering ayat yang dibaca itu. Al-Baqarah 185. Waman kana maridhan au ala safar. Nah, dua orang ini dia tidak wajib puasa. Marid, sakit. Yang kedua apa? Safar. Orang yang musafir dia tidak wajib puasa. Safar yang memang secara adat istiadat safar. Bukan antum dari sini ke gas itu udah safar Ustaz.
harus batal ini. Ya, secara adat itu sudah dinamakan dengan safar, atau sebagian para ulama itu 80 km lebih. Tayyib. Nah, itu baru boleh berbuka, boleh tidak puasa. Tapi ketika antum hendak ya berangkat, jangan antum misalnya, oh saya hari ini mau ini safar, ya. Bisa sahur mas? Enggak, saya enggak sahur, saya hari ini safar. Tahu-taunya ketiduran. Waduh, mobil udah berangkat. Wah, enggak puasa jadi sekarang. Wah. Makanya kalaupun antum mau tidak puasa gara-gara safar, nanti dulu kalau antum sudah meninggalkan tempat antum. Kalau sudah meninggalkan tempat antum, baru antum mau Tapi selama antum belum bergegas, belum meninggalkan ini, kita misalnya tinggal di ini Taman Rahayu. Kalau antum masih di Taman Rahayu, jangan dulu berbuka. Tapi kalau sudah keluar, baru kemudian berbuka. Seperti itu. Tapi boleh nggak Ustadz? Saya kuat kok untuk safar. Sebelum safar udah tidur. Mobil dari sini ke bandara tidur. Nunggu pesawat tidur. Di pesawat tidur. Turun dari pesawat nunggu bis tidur juga. Sampai ke rumah capek tidur. Seharian antum tidur itu mas. Iya, itu kan ringan. Boleh nggak untuk puasa? Boleh. Ya, tapi dengan syarat apa? Jangan sampai memberatkan. Kalau antum misalnya gara-gara puasa terus antum lemas sampai di jalan beteka parah puasa. Nah, tidak boleh di situ, kata Rasul, laisa minal birri as-siyamu fis safar. Bukan termasuk kebaikan seseorang yang safar, ya, dan dia puasa, maksudnya dia memberatkan dirinya. Gara-gara ingin puasa kemudian dia memberatkan dirinya, padahal dia boleh untuk berbuka ketika keadaannya seperti itu. Boleh baginya untuk berbuka. Tayyib. Dan begitu juga orang yang sudah lanjut usia, yang tidak mampu lagi untuk berpuasa, maka tidak wajib dia untuk berpuasa, tapi dia harus membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Begitu juga perempuan yang menyusui atau yang sedang hamil. Misalnya Ustadz Zulfikar misalnya sudah punya istri, ya kan? Nah, maka ya dia boleh untuk tidak puasa. Dan boleh juga di sini para ulama berbeda pendapat. Apakah dia mengqadha atau membayar fidyah, atau mengqadha dan membayar fidyah? Ini beda pendapat para ulama. Tayyib. Dan pendapat di antara pendapat yang kuat di situ adalah bahwasanya bagi wanita hamil dan menyusui maka cukup membayar fidyah saja. Ini guru Ustadz dulu Syekh Abdul Raqib Al-Kaukabani Al-Yamani di dalam risalah beliau Kashful Lithan menjelaskan hal demikian. Tayyib, jadi cukup baginya untuk membayar fidyah saja, walaupun sebagian ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Tayyib, ya karena memang ibu hamil itu, coba kalau kalian punya istri, ini setahun ini hamil setahun, setelah setahun apa itu? Menyusui berapa lama? 2 tahun mas. Kadang belum selesai menyusui, kadang udah hamil lagi. Ya kan? Maka capek kalau seandainya kapan waktunya untuk mengqadha gitu ya. Maka cukup membayar fidyah. Kan ketawa-ketawa, ini hukum ini. Tayyib. Kemudian apalagi syarat wajib puasa? Kepada siapa puasa tersebut wajib? Ya ketika seseorang misalnya mengetahui bahwasanya telah datang bulan suci Ramadan. Bagaimana cara kita melihat atau mengetahui bulan suci Ramadan? Dengan melihat hilal. Nah, melihat hilal. Ustaz Alif, hilal udah kelihatan? Tertutup awan.
Tayyib. Dengan cara melihat hilal. Dengan apa? Dengan mata. Dengan mata ini, bukan mata kaki. Tayyib. Kalau seandainya tidak bisa melihat hilal karena misalnya tertutup awan dan lain sebagainya, maka baru kita cukupkan Sya'ban menjadi 30. Kata Nabi SAW, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Puasalah kalian karena melihat hilal Ramadan, dan berbukalah hari rayalah karena kalian melihat hilal Syawal. Tayyib. Nah, ini penting. Jadi jangan langsung dihitung. Jangan langsung dihitung, tapi harus melihat hilal terlebih dahulu. Tapi kalau seandainya hilalnya tertutup awan, maka baru kalian menghitung Sya'ban menjadi 30 hari. Dan kita alhamdulillah, pemerintah kita memberikan perhatian yang besar untuk menentukan kapan kita Ramadan, kapan kita Id. Maka cukuplah kita mendengar apa yang disampaikan oleh pemerintah. Menunggu sidang itsbat. Menunggu sidang itsbat. Karena memang pada dasarnya umat Islam itu puasanya berbarengan. Begitu juga nanti hari rayanya berbarengan, gak seru. Ustadz hari rayanya Sabtu misalnya, antum hari rayanya Ahad, ya kan? Antum nanti ke rumah Ustadz kan, datang ke sini, ketupatnya masih ada, ya kan? Tayyib, ya. Nah, tapi enak juga sih ya, gantian ya. Ketupat yang Ustadz habis itu Ustadz main ke rumah antum ya, ketupatnya masih ada. Tayyib. Tetapi di sini pada dasarnya apa? Kita hari rayanya bersama-sama sesuai dengan instruksi pemerintah. Karena memang ibadah-ibadah, sebagian ibadah tersebut memang harus dikomando oleh pemerintah. Seperti misalnya ibadah jihad. Tidak boleh di antara kita ada yang memproklamirkan misalnya ada jihad di sana, ngasah golok kemudian berangkat. Itu jihad konyol namanya. Harus ada instruksi dari pemerintah. Kata pemerintah ini ada jihad nih, ayo siapkan semua pasukan. Maka kita ikut jihad dari instruksi pemerintah. Dalam hal ini presiden kita Bapak Jokowi. Tayyib. Begitu juga misalnya penerapan hukum syariat. Yang membunuh dikisos, yang mencuri dipotong tangan, yang zina dirajam. Itu yang menerapkan hukumnya siapa? Pemerintah, bukan perseorangan di antara kita. Nah, jadi ada ibadah-ibadah memang harus kita berbarengan dengan artinya menunggu instruksi dari pemerintah. Tayyib, maka ini yang berkenaan dengan puasa, dan pastinya masih banyak lagi permasalahan-permasalahan lainnya. Cuma saya rasa mungkin ini pembahasan-pembahasan penting mengenai puasa. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah, wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Khulasahnya bahwasanya puasa tersebut hanya ayyaman ma'dudat saja, hanya hari-hari tertentu. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Nah, di sini Allah katakan barang siapa yang sakit di antara kalian dan juga safar, maka baginya mengqada di hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Yang berat untuk melakukan puasa, nah ini di awal-awal perintah puasa. Karena awal-awalnya puasa itu tidak diwajibkan. Siapa yang mau puasa, puasa, yang tidak mau ya tidak puasa. Yang tidak bisa puasa maka dia membayar fidyah. Itu awal-awalnya. Tayyib, yang awal-awalnya itu ada puasa Asyura. Tayyib, tapi kemudian ketika turun perintah puasa bulan Ramadan, maka kemudian puasa Asyura menjadi
menjadi mustahab saja. Tayyib. Dan juga ada puasa lainnya. Kemudian kata Allah, wa antasumu khairul lakum. Nah ini yang menunjukkan bahwasanya ayat ini sudah dinasahkan. Kata Allah di sini, wa antasumu khairul lakum. Kalau kalian puasa itu lebih baik untuk kalian. Artinya apa? Karena memang perintah puasa awalnya belum diwajibkan. Tapi kemudian setelah turun ayat Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunnya Al-Furqan, yaitu Al-Qur'an, sebagai petunjuk untuk seluruh umat manusia, termasuk orang kafir di situ. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penjelas. Jadi Al-Qur'an ini juga sebagai bayyinat, sebagai penjelas, sebagai tafsiran. Nah, kemudian kata Allah, faman syahida minkumus syahra falyasum. Nah, barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan suci Ramadan tersebut, falyasum, maka hendaklah kalian puasa. Maka falyasum ini adalah perintah, yang di sini hukumnya adalah wajib. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang marid, sakit atau safar, maka begitu juga. Di masa yang pertama ada rukhsah bagi yang sakit dan yang safar, dan di fase yang kedua ini setelah ayat tadi yang pertama dinasahkan, masih tertinggal rukhsah tersebut. Artinya bagi orang yang sakit atau safar, maka boleh bagi mereka untuk tidak berpuasa. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddata. Kalian sempurnakan bilangannya itu menjadi 1 bulan. 1 bulan itu bisa jadi 29 atau 30, dan tidak ada bulan Islam itu lebih dari 30. Tidak ada 31, tidak ada. Itu di tahun orang-orang sono aja itu ada 31. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan kalian bertakbir kepada Allah. Maka dari itu kita disunnahkan ketika kita sudah tahu awal Syawal, maka kita disunnahkan untuk apa? Bertakbir. Sampai apa takbirnya selesai? Sampai khatib naik mimbar. Tayyib, takbir. Maka kita disunnahkan pada malam hari raya tersebut, ketika salat isya'nya, kemudian salat subuhnya, kemudian ketika kalian keluar ke tanah lapang, begitu juga kumandangkan takbir, agar orang-orang kafir mendengar seruan gemaan takbir kaum muslimin, menjadi syiar bagi agama Islam, menggetarkan hati orang-orang kafir. Apalagi pada saat itu kita disunnahkan untuk salat di tanah lapang. Lebih lagi untuk memperlihatkan kepada orang-orang kafir bagaimana banyaknya persatuannya umat Islam dan lain sebagainya. Maka sunnahnya salat Id itu dilakukan di tanah lapang atau musalla. Tanah lapang itu ya musalla maksudnya. Ya, kecuali misalnya hujan atau sesuatu yang tidak memungkinkan, baru kita laksanakan di dalam masjid. Jadi sunnahnya di mana? Di tanah lapang, takbir. Ya. Tapi jangan ikut-ikutan. Ada orang-orang di kampung itu kadang takbir pakai speaker, ada takbir keliling gitu kan, takbir keliling pakai motor, dengan alasannya mau takbir ini sunnah, kata Syekh Yasir harus takbir kita Ustaz. Nah, itu tidak seperti itu. Takbir kita membesarkan Allah, bukan membesarkan suara motor. Apalagi kadang takbir di belakangnya perempuan. Astagfirullah. Takbir apaan itu? Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Mungkin sampai di sini saja kajian tafsir kita ayat 183 sampai 185. Adapun 186 ya, ini berkenaan dengan firman Allah Ta'ala, agar kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doa tersebut terbagi menjadi 2. Ada doaul masalah dan ada doaul ibadah. Dan di sini juga menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala qarib, dekat.
Dan kedekatan Allah Subhanahu wa taala ada dua, kedekatan Allah dengan ilmunya, tayyib, Allah Subhanahu wa taala dekat dengan apa? Dengan kita. Kedekatan apa? Kedekatan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Dan juga kedekatan dari Allah Subhanahu wa taala tayyib untuk menolong hamba-hambanya. Tayyib. Jadi ada kedekatan ilmu Allah Subhanahu wa taala dan juga ada kedekatan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Adapun Allah Subhanahu wa taala tetap beristiwa di atas arsy. Jadi walaupun kita membaca ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, maka katakanlah saya dekat. Dekat di sini maksudnya adalah Allah dekat dengan kita bersama ilmunya dan pertolongannya, bukan zatnya. Adapun zatnya Allah Subhanahu wa taala tetap beristiwa di atas arsy. Allah Subhanahu wa taala di atas lah. Jadi bukan seperti pemahaman orang-orang sufi yang sesat. Ketika ditanya, di mana Allah? Di mana-mana. Ya, di matamu. Tayyib, pemahaman sesat. Kemudian 187 berkenaan dengan hukum bolehnya makan dan minum sebelum terbit fajar, termasuk juga hubungan suami istri. Tayyib. Kemudian juga yang berkenaan dengan hukum i'tikaf. Nah, nanti di 10 terakhir Ramadan disunnahkan kita untuk i'tikaf di masjid. I'tikaf Mas, bukan numpang tidur. Kadang numpang tidur di masjid. Barakallahu fiikum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.